Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Beris Consulting. Alhamdulillah kita bakal ngobrol langsung aja nih, karena tadi banyak banget materi. Nih kita colong dulu waktunya nih, orang luar biasa nih ya. Langsung aja ke materi deh kayaknya. Cara bikin startup tanpa bakar duit. Ya. Startup bakar duit. Bukannya startup tuh nempel banget sama bakar duit, bro? Nah makanya bang, apa sih kuncinya lah ya? Yeah. Dalam 1 tahun ternyata Kosi Solusi udah banyak banget, terus juga followers yang udah gede banget dan lumayan lah ya. Impactnya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi gini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Startup itu kan dekatan banget sama bakar duit. Harusnya ya business owner startup tuh bukan bakar duit untuk jadi apa, tapi kira-kira apa yang harus dibakar, nah itu yang benar. Oh berarti fokusnya lebih ke efisiensi jadi. Ya salah satunya. Okay, bener. Salah satunya. Nah gini, memang ada 2 pola menjalani startup. Yang pertama bootstrapping, yang kedua valuation. Nah tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau bootstrapping itu berarti dia merintis betul-betul dari nol, dari awal maksudnya, yang mindsetnya profit and loss. Jadi pure bisnis dong. Iya memang bisa. Dua-duanya memang bisnis, tapi bedanya adalah tujuan atau hasil akhirnya. Saya juga nggak bilang bahwa bakar duit itu adalah atau valuation game itu adalah cara yang salah. Saya nggak bilang itu secara mendasar gitu ya. Tapi memang silakan aja kalau mau bakar duit. Tapi khawatirnya ketika lagi bikin promo, apa sih tujuan bakar duit? Buat memudahkan konsumen untuk beli produk tersebut. Kayak misalnya ongkir gratis. Kayak misalnya nggak semua ya. Saya disclaimer di sini, tapi nggak semua main ongkir gratis, tapi biasanya subsidi buat drivernya free. Dia bayar ke driver 1 miliar buat dibakar buat bayar gantiin ongkosnya driver, tapi munculnya ke permukaan tuh bilangnya oke, naik transportasi ini gratis. Oh iya, padahal sebenarnya emang dibakarnya buat bayar itu. Oh iya dong, iya benar. Karena kan mereka juga kan kerjanya benar dan dapetin hasilnya dari situ. Nah, cuma kendalanya menurut saya lagi-lagi adalah ketika bakar duit itu mindset yang betul-betul kalau saya khawatirnya ketika lagi ngebakar terus nggak ada promo, startup itu nggak disamperin. Iya. Itu tuh kuncinya. Nah, sebelum bahas fundamental lebih dalam. Nah, kalau bootstrapping kita tahu dari cash flow-nya diamanin, dari sesuatu yang kita gaungkan tuh betul-betul pakai perhitungan. Promo ya promo misalnya. Tapi ujung-ujungnya kan ketika kita melakukan promo, ini belum bahas mengenai fundamental yang lainnya lagi ya. Yang fokusnya mau promonya apa nih? Fokus campaign bahas produk, bahas perilaku customer, segala macam itu kan beda lagi. Tapi untuk hal ini gimana caranya? Belajar fundamental. Oke, jadi bener-bener itu dulu kuncinya, fundamental. Kalau misalnya kita udah pegang fundamentalnya, ke depannya sama kayak bangunan ya Bang. Bangunnya apa? Sebelum bangunan fundamentalnya dulu, karayamnya dulu, segala macamnya dulu, baru tuh ngobrol yang di atasnya. Iya betul. Jangan sibuk ngurusin rooftopnya mau diapain. Ya iya. Kayaknya bikin ini deh. Startup. Lapornya gini, nggak perlu ya. Bawanya dulu sih. Iya, misalnya jualan apa kopi nih, misalnya depan saya ada kopi Panga gitu kan. Atau mungkin ini bakso apa? Bakso Granat Mas Aziz. Bakso Granat Mas Aziz. Ya kan? Misalnya gitu. Oke, misalnya Mas Aziz mau bikin bakso Granat. Dia misalnya mau ngajakin saya. Nah, contoh misalnya saya bilangnya, wah kira-kira jual harga berapa ya? Kalau Mas Aziz tahu, dia akan bilang, entar deh, itu ngurusin harga entar. Oh iya. Tapi fundamentalnya bisnis tuh memang di branding itu kan banyak rupa. Jadi ini khilaf di antara para pakar branding. Ada yang bilang 8 langkah, ada yang bilang 9 langkah, ada yang bilang 15 langkah, ada yang bilang mungkin 20 langkah. Nah, kalau di saya ambil contoh pendapat yang 8 langkah. Ya memang di situ macam-macam ya, gitu. Maksudnya kalau mau detail nanti panjang banget. Tapi yang penting kuncinya adalah brand positioning, brand identity, tagline itu sendiri, brand tagline, brand voice, gitu, brand archetype, brand communication. Nah itu tuh harus jelas. Positioningnya turunannya apa? Dia itu dikenal sebagai brand yang apa nih fokusnya? Sama-sama jualan kopi, tapi kopi yang apa? Kopi yang jual kopi susu ya udah mulai makin kerucut. Sama-sama jualan bakso, tapi bakso yang apa? Gitu, bakso yang khusus pedes level-levelan, atau bakso yang dalamnya ada daging otaknya. Ini apapun itu. Nah itu namanya positioning yang tepat dulu ya. Mengenai identitas juga dipikirin. Gara-gara ngelihat sebuah brand postingannya begini, oh identitasnya kuat nih. Apa yang menunjukkan identitas? Fontnya misalnya, desainnya, visualnya, atau warna yang dipilih. Kenapa
hijau putih kayak WhatsApp, kenapa biru putih kayak Facebook, kenapa YouTube merah putih, kenapa biru putih kayak ngasih solusi. Dan harus ada alasannya semua itu. Dan luar biasa nih teman-teman, kita bisa dapat insight yang luar biasa. Nah, kenapa nih Bang Dery kepikiran buat bikin kasih solusi, sedangkan kan sebelumnya kan flashback ya, karirnya juga kan luar biasa nih ya. Apa yang luar biasa ya? Saya pernah zaman dulu deh, itu pernah lihat dan ada pernah tuh take me up. Tapi maksudnya kenapa memutuskan untuk membantu teman-teman UMKM ataupun juga pengusaha diwadahi nih? Kenapa nih? Alasan kenapa bikin kasih solusi? Kadang saya malu ya melihat sebuah brand itu, ini true story tapi saya nggak mau nyebutin namanya karena memang ini hal yang memang sebenarnya sebutin juga nggak apa-apa sih, tapi takutnya malah menyerempet kemana-mana dalam arti spiritualisme gitu ya. Contohnya, saya lagi nongkrong, ini true story nih, saya lagi nongkrong sama kawan saya namanya Angga, gitu. Di Citos dulu di Jakarta Selatan tuh ada yang namanya Citos gitu ya. Sekarang masih ada sih. Karena pas lagi ngobrol tiba-tiba si Angga kedatangan temennya, weh bro gini segala macam. Oke. Saya sih husnuzon, dia muslim, husnuzon saya. Tapi kalau dari ceritanya, kalau dari riwayatnya dan perawakannya dan lain sebagainya, saya tabayin juga ke teman saya. Nah, dia itu meranah kepada non muslim. Apa brandnya? Wah, ini dahsyat. Mungkin nggak bisa sebutin namanya lah ya, tapi ini gede banget. Salah satu brand fast food nomor 1 juga, atau bahkan di top 3 di Indonesia. Depannya A, itu 2 kata tuh. Siap. Tahu ya? Tahu. Oke. Nah, 2 kata, 2 huruf. Nah, maksudnya apa? Saya kadang berpikir bahwa, aduh, ini kalau dipegang pengusaha muslim, lebih tepatnya mungkin. Ini nggak ada maksud untuk membanding-bandingkan ya. Kita bermuamalah sama non muslim juga boleh. Karena kan masalah. Pertanyaannya kenapa bikin solusi? Saya pengen pengusaha muslim harusnya begitu ditembak. Bro, kenalin. Kan adegannya begitu tuh di mall itu. Bro, kenalin temen gue. Dia yang punya ini. Happy dan bangga nggak sih ketika bro kenalin temen gue di hutan misalnya Cikrang atau mungkin minimal sering duduk di majelis ilmu, tiba-tiba dia bilangnya, oh ini bro, ini yang punya brand ini. Nih kita ngomong asalnya aja deh misalnya, oh dia yang punya KFC, oh dia yang punya Zara, dia yang punya Nike. Akan lebih mantap lagi kalau ternyata yang punyanya itu adalah pengusaha muslim. Kita nggak usah ngomongin lebih dalam dulu deh, muslim aja dulu deh. Tapi kan sementara kita kan tahunya mungkin yang ini, oh dia non muslim. Brand-brand yang mungkin Adidas, Nike itu bukan rahasia umum lah, bukan rahasia lah, itu udah jadi rahasia umum ya. Ketika yang punyanya mungkin non muslim apa segala macamnya. Harusnya kan begitu disebut, oh dia punya Zara. Dan itulah kenapa pengen banget teman-teman itu lebih greget lah ya. Makanya adanya kasih solusi. Insya Allah. Ini kapan katanya udah bisa di-download atau gimana? Ya, jadi buat teman-teman, kenapa juga hadirnya kasih solusi untuk membantu para UMKM muslim atau pengusaha muslim lewat apa cara-caranya? Nah, salah satu yang saya temukan adalah keresahan atau problem statement para pengusaha-pengusaha muslim itu minimal. Minimal itu berangkat dari mereka ini jagonya tuh ngurusin produksi. Mereka ini jagonya ngurusin keuangan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nih, Allahumma barik, the best. Tapi ada sisi-sisi lain yang ternyata mereka nggak fokus di situ. Ya bahkan tidak punya keahlian di situ. Iya, tidak punya keahlian yang harusnya diserahin sama ahlinya. Bener. Ya itu apa? Udah kita semua tahu lah. Ya itu apa? Yang fokus pada desain, konten, digital marketing dan lain sebagainya. Nah, kasih solusi berdiri di mana? Di posisinya yaitu membantu buat para pengusaha muslim agar tetap bisa jalan-jalan sama keluarga, bisa nyenengin istri. Banget. Iya dong. Nggak ngurusin lagi kantor. Nyampe kantor bro, cuma ngurusin produksi kopi, produksi bakso. Ya nggak perlu lagi milih bin yang baik yang gimana segala macam. Nggak perlu lagi. Apalagi nggak perlu lagi dia mikirin besok posting apa ya. Iya. Nyari bahan lagi. Kontennya apa ya? Iya kan? Besok kontennya nggak apa? Nah udah mereka udah serahin sama ahlinya lagi. Lu bikin produk yang luar biasa dulu deh. Lu bikin campaign marketing yang memang menyasar pada perilaku atau behavior customer dulu deh. Setelah itu biarin untuk urusan desain, microblog, konten kayak begini nih. Serahin sama ahlinya, sering kepada editor-editor yang handal di bidangnya biar lu ada waktu buat keluarga. Makanya itu aplikasinya bisa di-download. Teman-teman dikasih solusi udah ada di iOS sama di Android. Tinggal masuk ke dalam, cari jasa. Kalau marketplace kan, kalau Shopee kan jualannya produk ya. Lu nyari topi, lu nyari sepatu kan ke marketplace. Iya. Kalau sekarang lu nyari pelaku jasa seputar desain, sosial media, dikasih solusi. Nyari video editor, mau cari kameramen, enggak ya? Cari ini ya. Bisa juga. Ada juga.
Ada di fotografer. Oh, iya. Jadi ada kasih foto itu berupa ada dia bisa syuting gambar juga segala macam. Kasih logo. Masya Allah. Nanti akan ada volume keduanya. Masya Allah. Solusi banget karena buat teman-teman UMKM nih yang lagi nonton di sini itu pasti luar biasa. Ganjalannya kayak gini nih. Kita udah bikin produksi luar biasa, tapi bingung masalah gimana cara jual, bikin konten segala macam. Ini nih solusinya ya. Thank you banyak ini. Jazakallah khair Bang Dery udah kasih waktunya dan juga apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai ataupun memang udah jalan lama tapi belum digital. Oke, jadi buat teman-teman bismillah ya. Maksudnya gini, saya udah pernah melakukan pakai 4 cara. Nah ternyata cara 1, 2, 3 itu ada masalah. Yang pertama saya berangkat dari tanpa takwa, tanpa ilmu bisnis itu sendiri. Alhamdulillah bangkrut. Gimana ceritanya? Lawan gitu Allah nggak akan pernah bisa menang. Sekuat tenaga kita Allah nggak bantu juga. Iya. Nah karena kita nggak takwa kan. Iya. Nah yang kedua adalah ya tanpa takwa, ya sedikit ilmu lah. Ilmu bisnis itu sendiri untuk ikhtiar sebelum menuju ke tawakal. Ya. Karena hasil ya minallah gitu kan, dari Allah gitu kan. Nah itu juga sama bangkrut. Yang ketiga ya sedikit takwa, masih sedikit ilmu bisnis itu sendiri. Nah ternyata naik turun lah ya, qadarullah wa masyafa'al, tapi ya happy nggak happy gitu ya. Walaupun syukurin. Nah yang keempat, saya nggak bilang bahwa saya ahlu takwa, nggak, berusaha untuk lebih dekat dengan Allah plus kuasain ilmu bisnis itu sendiri. Nah ternyata alhamdulillah hanya dalam waktu 12 bulan di PT Kasih Solusi Usaha Indonesia ini bisa diterima lah alhamdulillah, dengan segala banyaknya kekurangan teman-teman ternyata bisa masuk, bisa support dan lain sebagainya. Nah saran saya dengan adanya platform Beris Consultant atau agensi dan lain sebagainya ikutin. Apalagi mungkin di lokal ini kan harus datengin saya dari Jakarta ke sini kan mungkin kan butuh waktunya. Enggak harus saya lah, banyak lah. Gitu kan, mentor-mentor di luar sana. Nah, jadi kalau buat pengusaha, tips and trick yang terakhir kesimpulannya adalah kalau kita nggak mampu di bidang itu, jangan dipaksain. Habis waktu, belum lagi menuntut ilmu agama, kajian, belum lagi ntar buat waktu untuk keluarga. Benar. Serahin aja sama ahlinya. Di Palembang, ente dari Palembang? Palembang punya Beris Consultant. Iya benar. Ngobrol, pakai. Gimana ilmunya digunakan apa segala macam dan lain sebagainya begitu. Oke, jazakallahu khair buat teman-teman ya, tetap stay. Jazakallahu khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.